Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kadang disengaja, kadang tidak. Kadang kita sadar, kadang kita lalai. Nah, dalam Islam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan kita sebuah pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu taubat. Dan kuncinya adalah istighfar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sesuatu yang sering kita ucapkan, tapi mungkin belum sepenuhnya kita hayati maknanya. Kita akan menyelami lebih dalam tentang istighfar. Apa sih sebenarnya istighfar itu? Secara bahasa, istighfar berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi atau memaafkan. Jadi, ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita sebenarnya sedang memohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah dosa-dosaku, maafkanlah kesalahanku. Ini bukan sekadar ucapan di bibir, tapi sebuah permohonan tulus dari hati yang paling dalam. Istighfar adalah pengakuan atas kelemahan kita sebagai hamba dan pengakuan atas keagungan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Mungkin ada yang bertanya, memangnya seberapa penting sih istighfar itu? Penting sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang sudah dijamin surga dan diampuni dosa-dosanya, beliau beristighfar lebih dari 100 kali dalam sehari. Kalau Rasulullah saja yang maksum, yang terjaga dari dosa, begitu rajin beristighfar, bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dengan kesalahan? Istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa. Ini yang luar biasa. Istighfar adalah pembuka pintu rezeki. Dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10-12, Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah, lihatlah janji Allah. Dengan istighfar, Allah akan turunkan hujan, yang artinya keberkahan. Allah akan tambahkan harta dan keturunan. Allah akan berikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang melambangkan kemakmuran dan kesuburan dalam hidup. Jadi, kalau kita merasa rezeki sedang seret, hidup terasa sempit, mungkin salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar. Selain itu, istighfar juga memberikan ketenangan jiwa. Pernah merasa gelisah, cemas, atau overthinking tanpa sebab yang jelas? Cobalah duduk sejenak, pejamkan mata, dan basahi lisan dengan istighfar. Rasakan setiap getaran maknanya, mengakui dosa, menyesalinya, dan berharap ampunan Allah. Insya Allah, hati yang tadinya gundah gulana akan terasa lebih lapang dan damai. Istighfar itu seperti membersihkan cache atau file sampah di dalam hati kita, sehingga hati kita kembali bersih dan ringan. Ada beberapa tingkatan dalam istighfar. Pertama, istighfar dengan lisan. Ini tingkatan paling dasar, yaitu mengucapkan astagfirullah. Ini sudah baik daripada tidak sama sekali, tapi akan lebih sempurna jika naik ke tingkatan kedua, yaitu istighfar dengan hati. Maksudnya, saat lisan berucap, hati kita juga ikut merasakan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan. Kita benar-benar merasa bersalah di hadapan Allah. Tingkatan tertinggi adalah istighfar yang disertai dengan perbuatan, yaitu taubatan nasuha atau taubat yang sesungguhnya. Ini mencakup 3 hal. Pertama, berhenti total dari perbuatan dosa tersebut. Kedua, menyesali perbuatan dosa itu dengan penyesalan yang tulus. Dan ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi
di masa depan. Jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka harus ditambah satu syarat lagi, yaitu mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kapan waktu terbaik untuk beristighfar? Sebenarnya, istighfar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun, ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu istimewa. Salah satunya adalah di waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Allah memuji orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Bayangkan, di saat kebanyakan orang terlelap, kita bangun, berdialog dengan Sang Pencipta, mengakui segala dosa, dan memohon ampunannya. Sungguh momen yang sangat indah dan personal. Istighfar bukan berarti kita adalah orang yang paling berdosa. Justru sebaliknya, istighfar adalah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika berbuat salah, ia segera ingat kepada Allah dan memohon ampunan. Ia tidak menunda-nunda taubat. Ia tidak meremehkan dosa sekecil apapun, karena ia tahu tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan, dan ada dosa besar jika disertai dengan istighfar dan taubat. Jadi, mari kita jadikan istighfar sebagai bagian tak terpisahkan dari napas kita. Saat sedang macet di jalan, ucapkan istighfar. Saat menunggu antrian, ucapkan istighfar. Saat sedang santai, saat sedang bekerja, bahkan saat hati sedang senang, jangan lupakan istighfar. Jadikan ia dizikir harian kita. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita untuk selalu basah dengan dizikir dan istighfar. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni segala dosa kita, melapangkan rezeki kita, dan menenangkan hati kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena ampunannya seluas langit dan bumi, dan pintu taubatnya selalu terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang ingin kembali. Mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Jika ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, itu murni datang dari keterbatasan ilmu saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.